Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang klasik ya, tapi sangat menarik ya dan aktual serta sering diperdebatkan ya sampai sekarang ini, yaitu tentang hak asasi manusia ya, atau biasa kita singkat dengan HAM. Nah, hak asasi manusia ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar ya, yang dimiliki oleh manusia ya. Asasi itu artinya mendasar ya, hak-hak dasar ya. Oleh sebab itu, hak asasi ini dalam bahasa Inggris disebut juga dengan basic rights atau basic rights. Kemudian juga HAM ini populer juga dengan sebutan human rights ya, human rights. Nah, di masa-masa awal ya, HAM ini juga diberikan istilahnya ya, memiliki istilah lain yaitu the rights of man ya, the rights of man. Tapi karena eh, kata-kata man ini ya, tidak mencerminkan gender perempuan gitu ya. Walaupun sebenarnya man itu dalam bahasa Inggris juga bisa berarti manusia ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya konotasinya ya, man ini lebih kepada laki-laki dan tidak mencakup perempuan, sehingga the rights of man ini uh, sekarang ini sudah jarang digunakan ya. Yang lebih banyak digunakan adalah human rights ya, dalam bahasa Inggris, atau basic rights ya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan hak asasi manusia. Nah, tadi dikatakan hak HAM ini hak adalah hak yang sifatnya mendasar yang dimiliki oleh manusia. Hak ini tidak diberikan oleh pemerintah ya, tidak diberikan oleh penguasa, tapi merupakan hak kodrati yang langsung dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di Eropa ya, biasanya yang dikenal sebagai bapak hak asasi manusia itu adalah bernama John Locke ya, John Locke. Tulisannya seperti ini ya. John Locke. Ini sering dijuluki dengan bapak hak asasi manusia ya, John Locke ini. Apa itu pengertian hak asasi manusia? Ya. Nah, kita kutip pengertian HAM yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM ya. Jadi Indonesia ini sudah memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur secara detail mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Di samping juga HAM itu diatur dalam UUD tahun 1945. Tapi HAM yang di UUD tahun 1945 itu diatur secara garis besarnya saja, secara detailnya,
Anda bisa membaca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini. Nah, di undang-undang ini, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertiannya ya, cukup panjang pengertiannya. Tapi secara singkat, HAM ini adalah hak dasar ya, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia ya, sebagai makhluk Tuhan. Itu intinya. Nah, daripada hakikat HAM ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia secara otomatis ya. Jadi HAM itu tidak dianugerahkan ya, oleh negara, ya, tidak diberikan oleh negara atau apalagi dipinjamkan gitu ya oleh negara, tapi dia melekat secara otomatis dalam diri manusia ya, semenjak manusia dilahirkan sampai wafatnya, dan langsung merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, HAM ini berlaku untuk semua orang ya, tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai HAM, maka pada umumnya dalam membicarakan sejarah HAM ini, ya, kita berangkat dari perkembangan di Eropa, ya, di Eropa. Nah, yang saudara lihat ini merupakan dokumen-dokumen HAM ya, pada masa-masa awal berkembangnya hak asasi manusia di Eropa, ya. Seperti ini Magna Carta yang 1215. Ini merupakan carta tuh piagam ya, artinya carta, charter itu artinya piagam. Makna itu besar ya. Jadi secara harfiah ini Magna Carta ini diartikan sebagai piagam besar ya, yang dikeluarkan oleh Raja John dari Inggris tahun 1215 ya. Dimana di Magna Carta ini ya, Raja John memberikan beberapa hak ya kepada bangsawan. Nah, ini dianggap sebagai tonggak awal ya daripada HAM modern di Eropa. Kemudian disusul dengan Petition of Rights ya 1628. Ini di Inggris juga ya. Dokumen ini terbit di Inggris. Kemudian Habeas Corpus Act ya 1679. Kemudian Bill of Rights ya 1689. Ini semua di Inggris ya. Kemudian dari Inggris kemudian HAM itu menjalar ke Amerika Serikat ya, ketika Amerika Serikat itu memerdekakan diri dari penjajahan Inggris, maka AS itu ya seperti halnya Indonesia itu ya, mengeluarkan proklamasi gitu. Nah, kalau Amerika Serikat ini mengeluarkan Declaration of Independence ya, atau deklarasi kemerdekaan tahun 1776. Nah, ini semacam proklamasi
proklamasinya lah gitu ya kalau di Indonesia ini. Tahun 1776. Ini dikeluarkan sebagai tanda berakhirnya penjajahan Inggris penjajahan Inggris di Amerika Serikat. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ini terdapat hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian di Inggris, di Perancis ya, keluar Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789. Nah ini rupanya Perancis ini terinspirasi dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ya. Nah juga di deklarasi di Perancis ini juga mengandung hak-hak asasi manusia. Kemudian ada lagi the Four Freedom ya. Ini dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt ya. The Four Freedom. Di antaranya ya, freedom from fear ya. Bebas dari rasa takut. Ada juga freedom from want ya. Kebebasan dari kemiskinan dan seterusnya. Nah, yang lebih modern lagi, PBB itu menerbitkan The Universal Declaration of Human Rights 1948. Jadi deklarasi ini diterima dengan baik ya pada sidang PBB itu tahun 1948. Deklarasi ini. Nah, deklarasi ini sebenarnya hanya berisi anjuran-anjuran ya, tentang standar minimal yang harus dimuat di dalam konstitusi sebuah negara terkait dengan pengaturan hak asasi manusia. Tapi karena deklarasi ini sangat sangat termasyur gitu ya, dan negara-negara demokrasi pada umumnya sangat menghormati deklarasi ini, ya. Konstitusinya, undang-undang dasarnya banyak mengacu kepada deklarasi ini, ya. Maka lama-kelamaan ya deklarasi ini yang awalnya itu hanya sebuah anjuran, kemudian statusnya meningkat seolah-olah seperti peraturan yang mengikat, yang harus diikuti oleh negara-negara. Nah ini sebagai efek daripada deklarasi ini didukung oleh negara-negara dalam jumlah yang sangat besar ya, di atas 100 negara yang mendukung deklarasi ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, negara-negara yang mendukung deklarasi ini, yang jumlahnya ratusan itu ya, seratusan lebih, itu bahkan mengadopsi deklarasi ini ke dalam hukum nasionalnya masing-masing. Nah, ini deklarasi ini dari awalnya sekedar anjuran, kemudian menjadi sebuah dokumen yang mengikat atau memaksa. Nah, ini adalah raison d'être gitu ya, atau semacam dasar pembenaran kenapa itu perlu adanya HAM. Ya. Di satu sisi, pemerintah penguasa itu memiliki kekuasaan, sementara di sisi lain rakyat itu tidak punya kekuasaan. Sehingga rakyat dipandang dalam posisi yang lemah. Oleh sebab itu, rakyat itu memiliki hak untuk dilindungi. Ya. Memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Antara lain hukum dan HAM inilah yang melindungi masyarakat atau rakyat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ya, seperti itu.
Ini tadi sempat kita singgung ya, terkait dengan dapat dokumen-dokumen atau instrumen HAM. Dari tadi awal itu, secara klasik itu di Inggris ya, ada Magna Carta. Maka setelah lahirnya PBB, dokumen atau instrumen HAM yang modern itu tadi yang kita sempat bahas tadi, yaitu the Universal Declaration of Human Rights 1948. Nah, deklarasi ini yang awalnya hanya anjuran-anjuran bagi negara-negara di dunia untuk mengadopsi HAM di dalam hukum nasionalnya masing-masing, tapi kemudian deklarasi ini mendapatkan dukungan dari banyak negara, sehingga deklarasi ini kemudian seperti mendapatkan uh, kedudukan yang kuat, ya, biasa. Seolah seperti peraturan yang mengikat negara-negara. Nah, oleh sebab itu kemudian deklarasi ini menelurkan dua covenant. Ya. Covenant ini diartikan sebagai perjanjian internasional, ya. Perjanjian internasional atau traktat. Traktat. Covenant ini merupakan turunan dari Universal Declaration of Human Rights, ya, yang menjabarkan secara lebih detail UDHR ini, ya, Universal Declaration of Human Rights disingkat UDHR 1948. Dan juga karena uh, istilah yang digunakan adalah covenant, ya, atau perjanjian internasional, maka covenant ini dianggap lebih memperkuat penerapan daripada Declaration of Human Rights. Nah, ada dua covenant yang dikeluarkan, ya, sebagai penjabaran dari Declaration of Universal Declaration of Human Rights ini. Yang pertama adalah International Covenant on Civil and Political Rights, ya, covenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, ini sebenarnya merupakan uh, aspirasi dari negara-negara Barat, ya, Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian yang kedua lahirlah International Covenant on Social, Economic, and Cultural di tahun yang sama. Di Covenant internasional mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, jadi kedua covenant inilah sebenarnya yang lebih konkret, ya, yang lebih menjadi ujung tombak, ya, dalam penegakan hak asasi manusia. Di mana kedua covenant ini dipayungi oleh The Universal Declaration of Human Rights. Nah, dari kedua covenant ini kemudian menjadi acuan di Indonesia di dalam membuat berbagai macam peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia. Baik itu di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan di peraturan-peraturan lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia di dalam UUD tahun 1945, ya, tentunya yang setelah perubahan, maka HAM itu diatur cukup cukup uh, detail, ya, cukup detail. Kalau dibandingkan dengan ketentuan UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan. Nah, kalau yang UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan, itu HAM yang diatur di sana itu sangat minim, ya, sangat minim. Itu hanya di pasal 27, ya, kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidup yang layak, gitu ya. Kemudian pasal 28
itu mengatur mengenai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat ya, serta berkumpul, dan pasal 29 mengatur mengenai kebebasan beragama. Nah, itu saja. Hanya 3 pasal itu saja ya. Yang oh ada satu lagi ya, ada satu lagi. Pasal 30, nah sekitar pasal 30-an lah itu ya, itu mengatur mengenai hak dan kewajiban di dalam bela negara. Itu hanya 4 pasal itu saja ya, yang terkait dengan hak asasi manusia. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah perubahan, nah itu HAM cukup diatur secara rinci ya. Itu ada di pasal 27, kemudian pasal 28 asli, kemudian pasal 28A, 28B, C, D, E, F, G, H, I, dan pasal 28J. Kemudian pasal 29 gitu ya. Dan juga yang tadi itu yang pasal 30-an terkait dengan hak bela negara. Nah, jadi lebih detail ya pengaturan HAM di UUD tahun 1945 yang setelah perubahan. Lalu apa saja pasal-pasal, apa saja ketentuan-ketentuan HAM yang terdapat di dalam UUD tahun 1945 setelah perubahan. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya di sini. Ada hak setiap warga negara berhak untuk hidup, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berhak membentuk keluarga, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan seterusnya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja, dapat imbalan dan perlakuan yang adil. Kemudian hak memperoleh kesempatan yang sama, hak untuk mendapat status kewarganegaraan, hak untuk beribadat menurut agamanya. Nah, ini ketentuan ini mirip pasal 29. Kemudian hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, hak untuk berkomunikasi atau memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk perlindungan diri pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk hidup sejahtera dan lahir dan batin, hak untuk jaminan sosial. Ya makanya sekarang ini ada macam-macam jaminan sosial ya, ada BPJS, ada Kartu Indonesia Sehat, dan seterusnya. Hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Nah, ini sebenarnya menegaskan hak-hak yang tadi sudah disebut ya. Hak untuk bebas dari diskriminasi, hak-hak masyarakat tradisional untuk mempertahankan identitas budayanya, hak untuk memeluk agama. Nah, ini tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapatkan pendidikan, dan seterusnya. Itu tadi di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan yang di UUD 1945 ya, sama. Hak untuk hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak ikut serta dalam pemerintahan. Nah, ini sebenarnya hak-hak yang diatur di Undang-Undang HAM ini itu sama ya dengan yang diatur di UUD tahun 1945 ya.
Nah, manusia itu jangan hanya berpikir dia hanya memiliki hak ya, karena di mana ada hak maka pasti ada kewajiban. Di satu sisi ada hak, maka di sisi lain tuh selalu ada kewajiban. Jadi tidak hanya hak saja yang dimiliki oleh manusia, ya, tapi juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, setiap orang, setiap warga negara, atau setiap penduduk. Nah itu apa? Ya, kewajibannya. Nah tadi bela negara itu selain hak juga sekaligus kewajiban, ya, dua-duanya itu ya. Nah kemudian juga di sini dikatakan manusia mempunyai kewajiban dasar antar manusia dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya, setiap orang punya hak ya, tapi hak yang dimiliki oleh seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, itu ya. Hak yang dimiliki oleh seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain. Pemenuhan hak seseorang tidak boleh merugikan hak orang lain. Ya, oleh sebab itu, dalam pemenuhan hak pun, dalam pelaksanaan hak pun ada kewajiban, ya, ada kewajiban, yaitu pelaksanaan haknya itu tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, tidak boleh merugikan hak orang lain. Itu seperti itu ya, kewajiban dasar manusia. Nah ini kalau kita mau lebih rinci lagi ya, terdapat beberapa kewajiban dasar warga negara menurut UUD tahun 1945 ya. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi HAM kita ini juga bukanlah HAM yang absolut, ya, yang tak terbatas, tetapi HAM kita ini juga ada batasnya. Ya. Nah, batasnya ini ditentukan atau ditetapkan oleh undang-undang. Ya, undang-undang. Nah, jadi hanya undang-undang yang bisa membatasi HAM seseorang. Ya. Nah, undang-undang pun membatasi HAM seseorang. Itu maksudnya semata-mata untuk menjamin pengakuan. Ya. Maksudnya ini semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Nah, ini ya. Jadi HAM itu HAM seseorang itu dibatasi karena semata-mata untuk menghormati hak orang lain juga ya. Jadi hak itu berhadapan dengan hak hak seseorang berhadapan dengan hak orang lain. Makanya perlu ada pembatasan juga ya terhadap hak itu dan dibatasinya itu di undang-undang. Nah, selain itu pembatasan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemudian ini tadi ya yang terkait dengan bela negara, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu ya beberapa kewajiban dasar yang terdapat di UUD tahun 1945. Nah,
Nah, kemudian ada juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tentang hak asasi manusia. Di sini juga memuat juga terkait dengan pembatasan kewajiban dasar daripada warga negara ya. Yang pertama, setiap orang yang ada di wilayah negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima atau disahkan oleh negara RI. Ya. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang juga tadi dibahas ya di UUD ada. Kemudian setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga tadi ada diatur juga di UUD tahun 1945 ya. Dan yang keempat, ini masih berbicara mengenai kewajiban dasar daripada warga negara ya. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar. Nah ini ya. Setiap pemenuhan HAM itu tentu akan berkonsekuensi lahirnya kewajiban dasar. Ya. Jadi tidak hanya hak saja, tapi ada kewajiban. Dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Kemudian yang kelima, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini tadi sudah ya, di UUD juga disebutkan ada. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwasannya di Indonesia itu ada dua golongan penduduk. Ya. Yang pertama adalah warga negara, yang kedua adalah bukan warga negara. Bukan warga negara ini disebut juga dengan orang asing. Ya. Orang asing atau warga negara asing atau WNA. Nah, yang tentu saja yang memiliki hak itu ya namanya juga hak asasi manusia ya. Jadi yang memiliki hak dasar itu bukan saja warga negara, tapi juga orang asing juga ya. Jadi di samping warga negara ya, atau dalam konteks Indonesia itu WNI yang punya hak dasar gitu maupun kewajiban, juga warga negara asing ya atau WNA ya, orang asing itu juga memiliki hak hak dan kewajiban selama dia ada di Indonesia ya, selama dia menjadi penduduk Indonesia. Dan ini harus dijamin ya, haknya dan juga kewajibannya harus dipenuhi. Apa saja? Nah, orang asing ini memiliki hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Nah, jadi kalau ada orang asing di Indonesia gitu ya, misalnya ada investor yang menanamkan modalnya, dia berinvestasi gitu ya pada berbagai sektor industri misalnya. Nah, mereka itu harus dijamin ya keselamatannya terhadap diri, keluarga, dan hartanya selama dia berusaha di Indonesia. Nah, ini wajib ya. Kalau dia tidak dilindungi, ya, kemudian dia mengalami kerugian akibat akibat ulah orang lain, nah maka tentunya orang asing ini dia bisa menuntut ya kepada pemerintah tempat dia melakukan usaha, tempat dia berbisnis, tempat dia berinvestasi. Bahkan bukan hanya dia, negara asalnya pun bisa menuntut negara yang telah merugikan investor tadi gitu ya.
Nah, hak untuk melindungi para investor gitu ya, ini sangat penting sekali, jangan sampai para investor yang sudah menanamkan modal di Indonesia ini pada kabur keluar gitu, atau pada menarik lagi gitu ya asetnya, atau karena apa, investasinya gitu ya, dan dipindahkan ke negara lain. Nah, ini juga merupakan kerugian. Ini bisa menjadi kerugian bagi Indonesia kalau sampai ada investor-investor yang kabur gitu ya, atau memindahkan modalnya ke negara lain akibat dia tidak nyaman atau tidak dilindungi hak-haknya. Kemudian orang asing juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Nah, untuk orang asing itu tidak tidak memiliki hak ya untuk memilih dan dipilih, ya tidak memiliki hak dia untuk memilih dan dipilih. Jadi nggak bisa ikut pemilu atau pilkada, atau nggak bisa dipilih jadi presiden, nggak bisa dipilih jadi gubernur, bupati, wali kota, tidak bisa. Nah, kemudian juga orang asing ya dia tidak memiliki hak dan kewajiban untuk bela negara. Nah, itu dia tidak ya. Karena ya dia misalnya ada orang asing itu misalnya ikut wajib militer ya. Nah, itu berbahaya juga ya, dia bisa kehilangan keluarga negaraannya dari negara asalnya ya, karena dia sudah menyatakan kesetiaan pada negara lain ya dengan ikut dengan mengikuti wajib militer seperti itu. Itu ya pembahasan mengenai hak asasi manusia ya. Di samping hak asasi manusia juga ternyata ada kewajiban dasar manusia. Jadi hak ada kewajiban yang mengiringi hak. Ada kewajiban asasi yang mengiringi hak asasi. Dan yang memiliki hak itu tidak hanya warga negara saja ya, yang memiliki hak dan kewajiban itu tidak hanya warga negara saja, tapi juga termasuk orang asing memiliki hak dan kewajiban juga. Seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kuliah berikutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini.